Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kami dari kelompok F. Di sini kami akan mencoba untuk memaparkan hasil diskusi kami mengenai desain pengembangan kurikulum di sekolah. Izin untuk share screen. Jadi di sini adapun kelompok kami itu beranggotakan 3 orang. Pertama, M. Saliman Alfitani, kemudian Rizky Jasahuldia, dan saya sendiri Zelisa Nudia Fitri. Jadi adapun latar belakangnya di sini yaitu seperti yang sudah dijelaskan kemarin, kita sudah mengetahui bagaimana itu model-model pengembangan kurikulum serta juga pendekatannya. Nah, di sini model-model tersebut serta pendekatannya itu dapat digunakan menjadi alternatif untuk pengembangan kurikulum. Jadi di sini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan kurikulum adalah acuan rencana dan pengaturan proses belajar. Sehingga di sini ada upaya pemerintah untuk meningkatkan proses pembelajaran dengan terus melakukan perbaikan terhadap kurikulum. Dan adapun kurikulum yang berlaku saat ini yaitu kurikulum IPA kurikulum 2013 atau K13. Jadi di sini adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui perkembangan kurikulum IPA di sekolah. Jadi kelompok kami di sini lebih menspesifikkan kurikulum yang akan dijelaskan yaitu kurikulum 2013 atau K13. Jadi sebelum kami menjelaskan secara lebih jelas dan detail mengenai K13 ini, di sini kami berangkat mendefinisikan apa sih itu pembelajaran IPA. Jadi pembelajaran IPA itu sendiri yaitu menuntut peserta didik untuk terlibat secara fisik maupun mental. Pemberian pengalaman secara langsung pada peserta didik dalam pembelajaran IPA sangat penting untuk mengembangkan kompetensi sehingga peserta didik dapat bereksplorasi dan memahami alam sekitar secara ilmiah dengan lebih mendalam. Kemudian pembelajaran IPA pada kurikulum 2013. Jadi di sini pembelajaran IPA khususnya di SMP bukan sebagai disiplin ilmu, tetapi dikembangkan sebagai mata pelajaran integrative science. Jadi integrative science ini yaitu bermakna memadukan berbagai aspek, yaitu domain sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun standar-standar dalam pembelajaran IPA, khususnya itu ada 4 standar yang akan memberikan soft skill berupa karakter siswa. Untuk itu sangat diperlukan pembelajaran IPA yang menerapkan standar-standar guna membangun karakter siswa. Kemudian langkah-langkah pembelajaran IPA berdasarkan K13 di sini akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya kepada Saudari Rizky Jasahuldia. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu terkait langkah-langkah pembelajaran IPA terpadu yaitu untuk K13. Jadi kompetensi dasar mata pelajaran IPA pada kurikulum 2013 sudah memadukan konsep dari aspek fisika, biologi maupun kimianya. Tetapi tidak semua aspek dipadukan karena pada suatu topik IPA tidak semua aspek dapat dipadukan. Adapun langkah-langkah dalam kegiatan utama pada pembelajaran IPA terpadu yaitu yang pertama ada perencanaan, kemudian ada pelaksanaan dan penilaian. Pada tahap perencanaan ini merupakan tahap yang paling penting karena pembuatan perencanaan memperhatikan kondisi dan potensi peserta didik serta kemampuan sumber daya pendukungnya. Kondisi dan potensi peserta didik misalnya minat, bakat, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik. Sedangkan yang dimaksud dengan kemampuan sumber daya pendukung adalah kemampuan gurunya, ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran, serta kepedulian stakeholder sekolahnya. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai pelaksanaan pembelajarannya. Pada pelaksanaan pembelajaran IPA dengan konsep integrative science dapat diterapkan mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, sampai kegiatan penutup. Pembelajaran IPA terpadu dapat dilaksanakan melalui model-model pembelajaran inovatif, misalnya model pembelajaran inquiry, siklus belajar, atau pemecahan masalah. Strateginya dapat menggunakan pembelajaran kooperatif atau pengajaran langsung. Kemudian pendekatan dapat menggunakan keterampilan proses, lingkungan, atau STM. Metode dapat menggunakan eksperimen, demonstrasi, ceramah, dan lain-lainnya. Adapun langkah-langkah atau sintaksnya dimodifikasi sesuai model keterpaduan yang dipilih dan pendekatan saintifik. Kemudian yang terakhir adalah terkait penilaiannya.
Dalam pembelajaran terpadu, guru harus melakukan penilaian baik dalam proses pembelajaran maupun sebagai hasil proses pembelajaran. Penilaian proses dapat dilakukan guru secara langsung dengan menggunakan teknik observasi, baik ketika peserta didik bekerja kelompok misalnya, dalam menyampaikan gagasan, kemudian penilaian proses juga dapat dilakukan terhadap kinerjanya, baik berupa produk fisik yang dihasilkan anak dalam proses atau setelah proses pembelajaran, maupun kinerja melalui sesuatu berupa keterampilan motorik. Sedangkan aspek sikap dan sikap ini dapat dilakukan berkaitan dengan berbagai objek sikap, misalnya sikap terhadap apa yang telah dipelajari, sikap terhadap guru, kemudian sikap terhadap proses pembelajaran. Nah, pada kurikulum 2013 ini dianjurkan menerapkan penilaian autentik, di mana penilaian ini berlaku untuk semua pembelajaran, sehingga pada pembelajaran IPA secara terpadu pun penilaian tetap menerapkan pembelajaran yang autentik. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saliman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Muhammad Aliman Alfit ini akan menjelaskan selanjutnya yaitu kesimpulan dari desain model pembelajaran pengembangan kurikulum IPA di sekolah. Jadi kesimpulannya di sini yaitu perkembangan kurikulum IPA di sekolah tidak lepas dari desain model serta pendekatan pengembangan kurikulum yang digunakan. Pembelajaran IPA di SMP dikembangkan sebagai mata pelajaran integratif science, bukan sebagai pendidikan disiplin ilmu yang berorientasi aplikatif, pengembangan kurikulum berpikir, kemampuan belajar, rasa ingin tahu, dan pembangunan sikap peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial. Integratif science mempunyai makna memadukan berbagai aspek, yaitu dominan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hal ini menunjukkan perlunya guru IPA memiliki kompetensi dalam mempelajarkan IPA secara terpadu, yaitu terintegrasi, meliputi integrasi dalam bidang IPA, integrasi dalam bidang lain-lain, dan integrasi dengan pencapaian sikap, proses ilmiah, dan keterampilan. Keintegrasian ini ditunjukkan dari rancangan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Inilah pentingnya guru perlu mempunyai kemampuan dalam merancang rencana dan langkah pembelajaran dalam pembelajaran IPA di kurikulum 2013. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini terkait kesimpulan yang sudah saya baca. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada anggota kelompok saya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan nanti melalui diskusi LMS di Sepada. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.